dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya Sela Arika binti Arif Supriyati dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah. Pernikahan antara kakek Tarman berusia 74 tahun asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Sela Arika, 24 tahun gadis dari Dusun Sidodadi, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Gimana nggak viral? Mahar yang diberikan mempelai pria bernilai fantastis. Cek senilai 3 miliar rupiah, seperangkat alat sholat dan sebuah mobil mewah. Namun di balik kemewahan yang sempat disorot media, pernikahan tersebut justru berakhir tragis dan memalukan. Cek mahar yang diberikan ternyata palsu dan sang mempelai pria dilaporkan kabur sambil membawa motor milik keluarga mempelai perempuan. Saat pesta berlangsung, Tarman datang mengendarai 2 mobil mewah, Toyota Camry dan Avanza yang diklaim miliknya. Namun setelah ditelusuri, kedua mobil itu ternyata hanya mobil sewaan. Semua kemewahan ternyata hanya rekayasa untuk menipu kepercayaan keluarga mempelai perempuan. Keluarga Sela mengungkapkan bahwa mereka kini mengalami tekanan mental dan menutup diri setelah mengetahui kenyataan bahwa pria yang dinikahi bukanlah sosok kaya seperti yang diklaim. Apalagi ternyata semua biaya pernikahan sekaligus uang Rp100.000 yang diberikan ke setiap tamu semuanya dari keluarga mempelai perempuan. Keluarga juga menyesal karena peringatan dari tetangga dan kerabat diabaikan. Hingga kini lokasi Tarman belum diketahui dan pihak keluarga Sela masih menunggu langkah hukum selanjutnya. Banyak yang harus kita bahas, jadi saya izin untuk mengomentari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Izin Rasna dengan nama kedua 33 izin mengomentari mengenai video tersebut. Di sini kita sebelumnya harus mengetahui dulu mahar itu walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tapi ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa kurang lebihnya sebaik-baik perempuan adalah yang meringankan mahar bagi calon suaminya. Dapat kita simpulkan bahwa mahar itu wajib dan juga para ulama sepakat bahwa mahar memang wajib. Lalu kemudian dalam surat An-Nisa ayat 4 itu ada kata-kata nihlah. Nihlah di sini adalah pemberian yang bermanfaat. Jadi mahar itu adalah pemberian manfaat. Mahar juga tidak disebutkan secara pasti berapa nilainya. Yang penting sesuai kemampuan dari pihak laki-laki tersebut dan tidak ada unsur paksaan, tetapi yang bermanfaat. Fungsi mahar itu adalah menunjukkan kesungguhan niat dari calon suami untuk menikahi calon istrinya dan menempatkan calon istrinya ini pada derajat yang mulia. Mahar itu adalah harga diri suami, apakah dia mampu untuk menafkahi si istrinya kelak. Menjadi simbol tanggung jawab dari laki-laki tersebut. Mahar dalam pernikahan itu merupakan wajib, cuma ada perbedaan ulama. Ada yang dikatakan ketika akad nikah disebutkan maharnya, ada juga yang tidak, tetapi tetap harus ada. Contoh seperti mazhab Maliki, yaitu bahwa mahar itu merupakan rukun perkawinan, jadi harus disebutkan ketika akad. Sedangkan kalau mazhab Syafi'i, bahwa mahar itu tidak apa-apa jika tidak disebutkan dalam akad, tetapi tetap harus diberikan dan ada. Nah, mahar yang tidak disebutkan dalam ijab qabul itu dibolehkan. Dan di sini disebut dengan mahar mitsil, yang mana jumlahnya itu tidak disebutkan dalam akad, tapi dia mengikuti pada keluarga atau misalnya saudara yang pernah menikah dan dia mengikuti maharnya sama seperti itu. Lalu kalau mahar yang disebutkan itu disebut dengan mahar mutsama. Ketika akad pernikahan disebutkannya itu namanya mahar mutsama. Penyerahan mahar itu ada secara kontan, secara tunai, ataupun secara terutang. Ketiga ini diperbolehkan dalam Islam, tetapi tetap harus dibayar. Walaupun dengan cara nyicil, yang penting ada kesepakatan dua belah pihak juga. Lalu istrinya ini boleh, kalau misalnya masih terutang dan belum dibayar juga, boleh dia tidak memberikan hak-hak suaminya itu. Nah, dengan kayak seperti tidak bergaul dan lain-lain seperti itu, sampai suami itu melunasi maharnya atau utangnya itu, utang mahar. Jadi mahar yang tidak sesuai dengan penyebutan dengan yang diserahkan ketika ijab qabul, dengan yang diserahkan ketika pemberian setelah ijab qabul, nah maka itu harus diganti oleh suami. Apalagi kalau mahar itu cacat, itu juga harus diganti oleh suami. Dan istrinya itu
Tapi kalau istrinya itu ridho, ya nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya itu tidak ridho, berarti suami itu harus menggantinya. Dan itu jatuhnya adalah utang. Utang harus dibayar. Kemudian dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara jelas mengenai tentang mahar, tidak disebutkan sama sekali. Kemudian dalam KHI itu diatur dalam pasal 30 sampai 38. Berikut saya akan tuliskan mengenai pasalnya. Adanya ketidaksesuaian antara fikih dan juga hukum positif dengan praktek yang dilakukan oleh si pernikahan antara laki-laki yang tadi dengan yang perempuan yang di video tersebut. Mana hal ini tentunya akan merugikan si pihak perempuan dan juga keluarga pihak perempuan, sehingga pada saat itulah diperlukannya perlindungan hukum, yaitu dari KHI itu dengan adanya pembatalan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah yang sangat penting, mahar itu walaupun dia cacat ataupun tidak sesuai, istilahnya laki-laki ini seperti kayak menipu, nah tetap nikahnya itu sah ya, sah, tidak batal, tapi sah. Kecuali si calon istri itu mau melakukan pembatalan perkawinan dengan cara mengajukannya ke pengadilan agama, seperti itu. Oke, setelah saya jelaskan mengenai mahar dari hukum Islam, lalu dari KHI, dan juga UUP, sehingga dapat kita jelaskan, kita simpulkan mengenai video terkait yang saya di awal, itu adalah kalau perempuan itu diam aja dan dia nggak mengurus pembatalan perkawinannya ke pengadilan agama, maka dia masih tetap berstatus sebagai istri dan pernikahan tetap sah dengan si suaminya itu yang kabur. Tapi kalau misalnya istrinya itu dia ridho sama mahar itu, terus misalnya tuh suaminya itu pulang lagi gitu kan, minta maaf, nah istri itu boleh meminta maharnya itu digantikan dengan yang lain, ataupun dia mau minta mahar tersebut juga kalau dia masih ingin melanjutkan pernikahannya, dan laki-laki itu harus membayarnya. Kalau misalnya tidak, berarti jatuhnya masih terhutang. Tapi kalau misalnya istri ini ridho dan masih mau melanjutkan pernikahannya, dan kalau suaminya kembali lagi. Tapi kalau misalnya nggak ridho dan juga suaminya nggak balik-balik, jadi harus diurus ke pengadilan agama untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Kalau dibiarkan saja, dia tetap statusnya sebagai suami istri yang sah, perkawinan tetap sah. Ini saya juga mau membahas mengenai laki-laki itu, dia kan memasukkan dokumen kayak cek yang seharga 3M itu, berarti kan otomatis sudah pemalsuan dokumen, sehingga dia bisa dikenakan hukuman 6 tahun penjara menurut pasal 263 KUHP. Kemudian tindak pidana yang kedua, dia mengambil motor dari pihak korban. Jadi sehingga dia dapat tindak pidana selama 4 tahun penjara paling lama, dan itu dijerat dalam pasal 362 KUHP. Sehingga sebaiknya menurut saran saya, jangan lupa diurus oleh pihak perempuan ke pengadilan agama untuk pembatalan perkawinan. Lalu yang kedua, mengurus tentang tindak pidana yaitu pemalsuan dokumen yang 3M tersebut. Yang kedua juga mengenai motor kendaraan yang dibawa kabur oleh si laki-laki tersebut. Jadi ada 2. Terima kasih. Jadi dia melakukan pengajuan ke pengadilan negeri dan juga ke pengadilan agama. 2 pengadilan yang harus dia tempuh kalau dia mau mendapatkan keadilan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.